Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmadani Muhammad dengan NIM 4524222028, Prodi Teknik Geologi kelas B. Jadi dalam rangka saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengganti UAS atau ujian akhir semester dengan mata kuliah kristalografi dan mineralografi dari dosen pengampu yaitu Ibu dosen Nina Sapitri. Baik, dalam tugas ini kami mahasiswa diberikan pilihan untuk menentukan mineral yang ada di bumi dan memilih salah satu untuk dijelaskan definisi, rumus kimia, sifat fisik dan sifat kimia, klasifikasi mineral, sistem mineral, dan asosiasi. Nah, dalam tugas ini saya pribadi mengambil tentang materi yaitu mineral nikel. Baik, saya akan langsung ke pembahasannya. Nah, saya yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari nikel. Nah, nikel ini adalah komponen yang ditemukan dalam meteorit dan menjadi ciri komponen yang membedakan antara meteorit dan mineral lainnya. Dan meteorit besi atau siderit ini dapat mengandung alloy besi dan nikel berkadar 5-25%. Nikel diperoleh secara komersial itu dari pentlandite dan pirotit di kawasan Sudbury, Ontario, yaitu sebuah daerah yang menghasilkan 30% kebutuhan nikel di dunia. Nah, unsur nikel ini berhubungan dengan batuan basa yang disebut norit. Nikel juga ditemukan dalam mineral pentlandite dalam bentuk lempeng-lempeng yang halus dan butiran kecil bersama pirotin dan kopirit. Dan nikel biasanya terdapat dalam tanah yang terletak di atas batuan basah. Nah, di Indonesia sendiri, tempat yang ditemukan nikel itu yaitu di daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Nah, nikel ini yang dijumpai berhubungan erat dengan batuan peridotit. Logam yang ditemukan dalam peridotit itu sendiri melainkan sebagai hasil lapukan dari batuan tersebut. Mineral nikelnya itu adalah garnerit. Nikel merupakan logam transisi ferromagnetik golongan 10 di tabel periodik dengan nomor atom 28. Nah, simbol nikel sendiri itu yaitu Ni. Adapun penemu logam nikel ini adalah ahli mineral dan kimia asal Swedia yaitu Axel Fredrik Cronstedt pada tahun 1751. Namun pada tahun 1754 Cronstedt mencoba memanaskan kaver nikel menggunakan arang. Dia pun melihat bahwa sifatnya berubah menjadi magnet dan berwarna putih. Dengan hal itu, akhirnya Cronstedt menghapus istilah kaver dan menamainya sebagai unsur baru yaitu nikel. Nah, sifat fisik tahan karat dan dapat bertahan dari paparan suhu ekstrim meskipun teksturnya lembek. Dan nikel yang dipadukan dengan besi ini dan krom akan menghasilkan baja yang tahan karat yaitu stainless steel yang kuat tetapi ringan. Nah, saya akan lanjut ke pembahasan tentang rumus kimia dari nikel. Yang umumnya itu yaitu Ni. Dan adapun rumus kimia logam nikel lainnya itu ada yang pertama pentlandite yaitu NiFe9S8. Mineral nikel ini menjadi paling penting karena kandungan besi akan digantikan oleh nikel. Yang kedua ada kopirit yaitu CuFeS2. Nah, mineral tembaga ini dominan dalam biji sulfida dengan diikuti sejumlah tembaga mineral kecil. Yang ketiga garnerit atau NiMg 6Si4O10OH. Nikel magnesium yang kaya akan kandungan nikel. Dan yang keempat yaitu lemonit nikel atau FeNiOOH-NH2O. Logam nikel ini merupakan bagian utama dari laterit yang merupakan hasil pelapukan peridotit yang panjang. Saya akan lanjut ke pembahasan tentang sifat fisik. Nah, yang pertama ada warna, yaitu warna putih kebiruan. Kilapnya itu ada logam atau metalik.
transparansi itu opak, sistem kristalnya isometrik, morfologi kristal sangat jarang membentuk kristal, kadang ditemukan berbentuk kubik, tetapi biasanya granular atau masif. Nah, pecahannya itu ada Heckley atau bergerigi. Nah, kekerasan 4-5. Berat jenis itu ada 7,8 sampai 8,2. Berat itu meskipun untuk mineral logam. Dan cerat itu ada abu-abu metalik. Karakteristik lainnya itu ada malleable dan sedikit magnetik. Asosiasi mineral ada olivin, piroksin, emas, platina, dan beberapa mineral yang hanya ditemukan pada meteorit dan mineral biji sulfida lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sifat kimia. Nah, pada suhu kamar bereaksi lambat dengan udara, yaitu 2Ni plus O2 menjadi 2NiO. Nah, selanjutnya jika dibakar, reaksinya berlangsung cepat membentuk oksidasi NiO. 2Ni plus O2 menjadi 2NiO bereaksi dengan Cl membentuk NiCl, yaitu Ni plus Cl menjadi NiCl2. Nah, yang adapun larut dalam HNO3 dan aqua regia, yaitu Ni plus HNO3 menjadi Ni NO3 plus NO plus H2O. Nah, bereaksi dengan H2S, yaitu menghasilkan endapan hitam dan sedikit larut. Ni plus 2H2S menjadi NiS2 plus H2. Nah, ada yang tidak bereaksi dengan basa alkalil dan ada yang tidak larut dalam air dan amoniak. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi nikel ini, termasuk pada logam transisi dan memiliki sifat keras serta ulet. Nikel juga tergolong dalam grup logam besi kobalt yang dapat menghasilkan paduan yang sangat berharga. Nah, seperti dibikin kabel, dibikin baterai dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem mineral yang ada pada nikel. Nah, sistem mineral yang ada pada nikel itu adalah sistem isometrik karena bentuknya yang tidak tentu, ada yang terbentuk kubik, ada yang terbentuk lain-lainnya. Nah, dan nikel ini tergolong dalam sistem isometrik. Sistem ini juga disebut sistem kristal rekuler atau dikenal pula dengan sistem kristal kubus atau kubik. Nah, jumlah sumbu kristalnya itu ada 3 dan saling tegak lurus satu dengan yang lainnya dengan perbandingan panjang yang sama untuk masing-masing sumbunya. Pada kondisi sebenarnya, sistem kristal isometrik ini memiliki aksial ratio, itu perbandingan sumbu A, B, C, yang artinya panjang sumbu A sama dengan sumbu B dan sama juga dengan sumbu C. Dan juga memiliki sudut kristalografi A, B, dan Y 9, yaitu 90 derajat. Hal ini berarti pada sistem ini semua sudut kristalnya tegak lurus satu sama lain, yaitu 90 derajat. Nah, pada penggambaran ini menggunakan proyeksi ortogonal, sistem isometrik memiliki perbandingan itu sumbu ABC sama dengan itu 1, 3, 3. Nah, kita misalkan ya. Nah, artinya pada sumbu A ditarik garis dengan nilai 1 dan pada sumbu B ditarik garis dengan nilai 3 dan begitupun dengan sumbu C juga ditarik garis dengan nilai 3. Nah, nilai ini bukan patokan ya, hanya perbandingan. Nah, jadi sudut antar sumbunya A tambah B pangkat minus sama dengan 30%. Ini 30 derajat. Ini misalkan ya. Dan hal ini berarti menjelaskan bahwa antara sumbu A+ memiliki nilai 30 derajat terhadap sumbu B pangkat negatif. Nah, sistem isometrik
juga dapat dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama itu ada tetoidal, gyroida, diploida, hextetrahedral, hexotahedral. Nah, itu sistem isometrik kelas. Nah, asosiasi mineral nikel pada batuan, pembentukan nikel di alam itu kan biasanya bersama-sama dengan kromium dan platina. Di dalam batuan ultra basah hanya ada 2 jenis endapan nikel yang bersifat komersial, yaitu endapan nikel sebagai hasil konsentrasi residual silikat pada proses pelapukan, dan batuan beku ultra basah dan endapan nikel tembaga sulfida. Nah, batuan ultra basah ini di mana terdapat unsur nikel umumnya adalah gabbro, basalt, peridotit, dan norit, baik termetamorfosa maupun tidak. Dan batuan ultra basah pembawa nikel ini seperti gabbro dari kiri ke atas, dan basal kanan atas, dan peridotit di bawah. Nah, endapan nikel tembaga sulfida ini terjadi sebagai akibat pemisahan lelehan sulfida oksida dari lelehan silikat bersulfur sebelum, selama, atau segera sesudah proses alihan pada suhu lebih dari 90 derajat Celcius. Jadi itulah penjelasan saya tentang materi mineral nikel. Hanya itu yang bisa saya katakan. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang kurang dimengerti. Mohon dimaklumi karena setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Sekian, itulah video yang saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.